Tidak. Aku tidak mau tanda tangan itu. Kenapa kau tidak mau tanda tangan? Sebenarnya, Ibu, aku akan bicarakan dulu pada ibuku. Bagus sekali ya. Jadi kau ingin bertanya pada ibumu, ha? Kenapa kau harus selalu bertanya? Mungkin kau bernafas saja juga harus minta izin dulu pada ibumu. Apakah aku boleh bernafas atau tidak? Aku tidak mau dengar alasan apapun. Tanda tangan. Tidak. Aku tidak mau melakukannya. Aku tidak mau melakukannya. Hei! Archana? Archana! Archana! Kau memiliki peran penting dalam pernikahan, ya kan? Kau memiliki peran membantunya untuk menikah, kan? Sekarang kau akan mengakhiri pernikahan ini. Jadi sekarang semua ini sudah menjadi tanggung jawabmu. Pegang ini. Bagaimanapun caranya kau harus membuatnya tanda tangan. Atau aku akan memberimu pelajaran. Suruh dia tanda tangan. Cepat pergi! Tarun, aku sungguh tidak mengerti. Kenapa semuanya tiba-tiba tidak berjalan dengan baik? Pertama Archana kirimkan kalung pernikahannya, kemudian surat cerai. Jika dia tidak ingin mempertahankan hubungan ini denganku, lalu kenapa dia tidak tanda tangan? Aku terus mencoba menemukan jawaban ini dari semua pertanyaan itu. Tapi sepertinya keberuntungan tidak berpihak padaku. Tidak satu kali pun aku bisa bicara dengannya berdua saja. Maaf. Salam Tuan. Tarun, bagaimana kabar? Aku baik, bagaimana kabar Tuan? Bagaimana bisa selama di bengkel ini di bawah pengawasan Manav? Luar biasa. Baiklah Manav, aku pergi dulu ya. Jaga dirimu. Selamat tinggal. Selamat tinggal. Manav, ayo. Ada hal penting yang ingin kubicarakan denganmu. Ada apa Tuan? Duduklah di sana. Bengkel baru kita akan dibuka di saat pesta Diwali. Tadinya aku berpikir aku akan bisa mengurus kedua bengkel itu. Tapi sekarang aku merasa itu sangat tidak praktis. Menurutku aku harus menjual bengkel yang lama. Tapi kau adalah pembeli pertamaku. Ya. Aku akan sangat senang jika kau membeli bengkel ini. Maka impianmu untuk memiliki bengkel sendiri bisa menjadi kenyataan. Tuan, aku sebenarnya ingin memiliki bengkel sendiri. Dan Tuan, orang-orang bilang bahwa hidup itu untuk memberikan kesempatan untuk semua orang untuk mendapat kekayaan. Apakah mungkin jika hidup memberiku kesempatan sekarang? Tuan, jika aku memiliki bengkelku sendiri, pasti akan ada perbedaan dari segi keuangan atas statusnya, ya kan? Ya, tentu saja. Tapi aku mau tahu, apakah dana yang sudah kau miliki itu, maksudku? Aku mengerti Tuan. Aku juga tahu bahwa hal ini terbukti akan sangat mahal untukku. Dan ini adalah sebuah penghargaan. Tapi Tuan, apakah Anda bersedia memberiku waktu 2 bulan saja? Aku berjanji akan menyediakan uangnya bagaimanapun caranya. Aku menyukai kepercayaan dirimu. Bukan hanya 2, tapi aku bisa menunggu sampai 4 bulan untukmu. Selain itu, aku akan memberimu alamat dan nomor telepon bank. Kau pergilah ke sana dan bicarakan masalah pinjaman. Terima kasih Tuan. Terima kasih banyak. Aku tidak akan pernah melupakan semua bantuanmu seumur hidupku, Tuan. Jika Tuan membutuhkan bantuanku, jangan sungkan-sungkan, suruh saja aku. Aku pasti akan membantu Tuan. Maaf, aku tahu itu. Terima kasih Tuan. Semoga kau sukses. Dengar anakku. Kini hidupmu sudah berhenti total
kau harus buat keputusan. Dan entah bagaimana caranya kau harus keluar dari dilema ini. Dengan cara itu kau bisa melanjutkan hidupmu. Hari ini ayah dan ibumu masih hidup. Tapi besok, kami mungkin sudah tidak ada. Dan saat itu, kami ingin kau menjalani hidupmu sesuai keinginanmu. Dan itu semua bisa terjadi hanya jika hubungan ini berakhir. Berpikirlah yang praktis. Dan cobalah untuk memahami fakta itu. Apa yang perlu kupahami? Sampai hari ini, aku sudah berkompromi tentang semua hal, Ayah. Aku akan berkompromi menurut situasinya. Tapi hari ini, bagaimana bisa aku melupakannya? Upacara 7 putaran itu yang aku lakukan sambil mengucapkan 7 sumpah. Dan bagaimana bisa aku melupakan tanda yang dipasangkan di dahiku, walaupun ibu tidak menyetujuinya. Bagaimana bisa aku melupakan kalung pernikahan itu? Api suci itu pada 1 bulan yang kuhabiskan dengannya. Ayah, untukku, pernikahan itu bukan hanya sebuah sertifikat pernikahan. Bagiku itu adalah sebuah hubungan yang suci. Dan ayah, sebuah hubungan tidak bisa dibentuk atau diakhiri hanya dengan secarik dokumen. Hidupku telah berhenti karena hubungan itu. Untuk alasan itu, aku mengambil pulpen dan dengan berat hati, aku tanda tangan di dokumen itu. Tapi kakak tahu apa yang aku lihat? Di sini tidak ada tanda tangan Manaf. Kalau Manaf yang mengirim surat cerai ini, Ayah, maka seharusnya tanda tangannya sudah ada di sini, kan? Tapi surat cerai ini datang dari keluarganya. Ibu, apa ada yang mengirim surat cerai dengan cara seperti ini? Tidak, Ibu. Aku tidak mau tanda tangan dokumen perceraian ini sampai Manaf juga melakukannya. Ya, aku akan datang. Aku bilang aku akan sampai di bandara tepat waktu, jangan khawatir. Konfirmasi dulu dan hubungi aku lagi ya. Ya. Farsha, apa itu keputusan terakhirmu?
Iya, Pak. Kau tahu Sachin, Archana dia belajar di sekolah kami. Iya, aku tahu. Dia itu baik sekali kan? Iya, itu benar. Dia jauh lebih baik terutama saat bersama dengan kakak. Tapi aku ingin tahu siapa yang menebar kebencian dalam hubungan mereka. Aku tidak mengerti. Sachin, apakah ada harapan mereka berdua akan kembali bersatu? Kami semua ingin itu terjadi. Dan kau tahu Sravani, kakakku dan kakak ipar ditakdirkan untuk bersama. Keduanya mirip sekali. Mereka mempedulikan kepentingan yang lain dibanding kepentingan mereka. Dan kau tahu, saat mereka menikah, semua orang bilang bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Tapi aku ingin tahu kenapa sekarang semuanya jadi berantakan. Dan sekarang kakak masih belum bisa mengatasi trauma itu. Sampai saat ini kakakku masih sedih. Dan yang berat dia harus menanggung seluruh keluarga. Sachin, kenapa kau tidak berbagi tanggung jawab itu? Maksudku, Aku... kenapa? Apa masalahnya? Kau berpendidikan dan pendidikanmu tinggi. Kau bisa mendapatkan pekerjaan. Atau kenapa kau tidak melamar beasiswa ke Amerika? Jika kau mendapat beasiswa, kau bisa melanjutkan pendidikanmu dan keluargamu juga bisa mendapatkan pendapatan tetap. Iya, itu benar. Tapi aku tidak tahu apapun bagaimana mendapatkan beasiswa itu. Aku tahu. Jika kau mau, aku bisa ambilkan formulir untukmu dari internet. Kau tinggal isi saja dan aku yang akan daftarkan. Artinya... Artinya aku bisa pergi ke Amerika? Iya, kau akan bisa pergi ke Amerika dan melakukan banyak hal untuk rumahmu dan juga untuk keluargamu. Itu sebuah janji. Bagi ibu, Sravani hanya seorang gadis kaya. Tapi hari ini, dia menjadi orang yang sangat istimewa untukku. Iya, Permisi, sebenarnya aku datang ke sini ingin membuat pengajuan untuk pinjaman bisnis. siapa namamu? Manav Desmukh. Iya, silakan duduk. Aku akan memanggilmu. Baik. Tuan Manav Desmukh, Oh iya,
Kau boleh masuk ke dalam. Apa tempatnya di sana? Iya, di sana. Ya, silakan masuk. Suati, periksa suratnya dan berikan kepada Cindy ya. Aku ingin membuat pengajuan untuk pinjaman bisnis. Ini berkas-berkasnya. Silakan duduk. Manaf, jika kau tidak datang padaku sebagai seorang klien, kira-kira bagaimana aku harus bersikap kepadamu? Apakah kau tidak merasa malu bersikap seperti itu terhadap perempuan sebaik Archana? Aku tidak pernah berpikir ada manusia yang akan bertindak serendah itu. Kau terus saja membuat pernyataan cintamu kepada semua orang. Biarkan saja. Aku tidak mendapat apapun dengan membicarakan ini. Jadi untuk apa aku menyanyikan waktuku? Berapa pendapatanmu selama sebulan? Sekitar 16.000 rupiah. Dan anggota keluargamu? 6 termasuk 6. Berapa orang yang bekerja di keluargamu? Hanya aku yang mencari nafkah. Manaf, sepertinya aku tidak bisa membantumu dalam hal ini. Kenapa? Iya, kau punya 6 anggota keluarga, pendapatanmu 16.000 rupiah. Jika kau ingin meminjam uang, bagaimana cara kau akan membayarnya? Dan untuk pinjaman, setiap bulannya kau harus membayar paling tidak 22.000 rupiah. Siapa yang membiayai keperluan rumahmu atau membayar uang jaminan? Saat memberi pinjaman, kami akan memeriksa pembayaran dengan teliti. Dan aku tidak yakin denganmu. Oh ya, ngomong-ngomong, apa pekerjaanmu? Kau sudah tahu kan? Kau bahkan pernah datang ke bengkelku. Aku seorang montir. Kalau begitu baiklah. Sekarang kau boleh pergi. Aku mohon, tolonglah Tuan. Aku minta maaf. Aku pakai kalung pernikahannya ibu. Aku pakai kalung pernikahannya ibu. Aku pakai kalungnya punya ibu. Aku pakai kalung punya ibu. Ayah, aku pakai kalung punya ibu. Aku cantik kan? Aku cantik sekali. Manju? Kalau milik siapa ini? Ini kan kalung pernikahanku. Kakak, ini kalung pernikahanku.
Tidak mungkin aku salah mengenalinya. Tidak, Archana. Kalung pernikahan ini bukan milikmu, Archana. Vinod, ini bukan kalung pernikahan milik Archana. Ini adalah kalung milikku. Hanya saja desainnya memang mirip dengan kalung milik Archana. Tapi Manju, kapan kau membuat kalung ini? Iya. Aku membuatnya sekitar 8 hari yang lalu. Sebenarnya, aku sangat menyukai kalung milik Archana. Karena itu, aku memutuskan untuk membuatnya di toko perhiasan Vital. Iya, aku membuatnya di sana, Vinod. Berapa kau membayar untuk kalung ini? Manju, kau benar-benar sedang sial. Keluar dari api dan masuk ke dalam wajan panas. Vinod, harganya sekitar 20.000 rupiah. Manju, saat aku bilang aku ingin beli laptop, kau memberitahuku soal masalah pengeluaran. Dan bagaimana dengan pengeluaran yang tidak perlu kau buat seperti ini, untuk perhiasan ini? Begini, Vinod, bukan aku yang membuatnya, tapi ibuku yang membuatkannya untukku. Ibuku tahu kalau aku suka dengan rancangan kalung milik Archana. Karena itu, dia membelikannya untukku. Dan dia memberikan ini sebagai hadiah Diwali. Vinod, kalung pernikahan adalah simbol pernikahan, bukan? Itu sebabnya aku menerimanya dari ibu. Puni, kau ini nakal sekali. Kau selalu melakukan hal-hal yang dilarang. Ayo masuk ke dalam. Ibu, aku merasa yakin kalau itu adalah kalung pernikahanku, Bu. Wahai putri bos, oh putri bos, dia akan memberikan permata dan berlian. Ibu ada apa? Hari ini ibu bernyanyi terus, ibu kelihatan bahagia. Ya, ibu sedang membayangkan pernikahanmu. Katakan pada ibu, kapan itu akan menjadi kenyataan? Katakan. Ibu hanya memikirkan soal pernikahan saja. Apa ibu tidak bisa memikirkan hal yang lainnya? Tidak bisa. Baiklah, hari ini aku akan memberitahu sebuah berita bagus karena ibu akan memuja putramu ini. Beritahu ibu. Duduk. Kau sudah berhasil memikatnya? Hah? Kau sudah berhasil? Kalau begitu, ibu akan segera menemui Tuan Giris dan berkata, tetapkan tanggal pertunangannya. Tunggu sebentar. Bu. Ah? Jangan buru-buru. Jika tidak, ibu bisa merusak semuanya. Ini adalah masalah cinta. Semuanya berjalan secara bertahap, harus selangkah demi selangkah. Sekarang beritahu ibu. Kau sudah berada di angka yang keberapa? Ibu mau tahu? Ya. Aku baru saja menemuinya. Apa Iya. yang kau bicarakan? Anakku. Dia adalah seorang gadis yang sangat baik. Luar biasa, calon istri yang sangat sempurna. Ibu sudah tahu itu. Karena itu ibu jodohkan padamu. Kau akan menempatinya. Aduh, ibu wajahku jadi kotor. Yang terpenting, dia memikirkan masa depan. Masa depan? Iya. Apa? Dia ingin aku mengambil beasiswa dan pergi ke Amerika. Amerika? Iya, Amerika. Maksudmu patung Liberty? Itu ada di Amerika, kan? Iya. Hei kalian, Asok, Laksmi Salam. kan? Aku baru mau pergi ke bank. Kalau begitu, ayo, silahkan kita masuk. Ayo. Ayo, silahkan masuk. Selocana. Salam kakak ipar. Salam. Silakan. Ayo, silakan. Archana, tolong ambilkan teh untuk semuanya ya. Oh ya, kalian dari bank atau dari... Manohar, sebaiknya jangan pergi ke bank. Kau tidak akan dapat apa-apa.
Apa maksudmu? Beritahu aku, apa yang terjadi? Mulai bulan ini dan seterusnya, uang pensiun kita akan dihentikan. Uang pensiunnya akan berhenti. Tidak mungkin. Bagaimana bisa terjadi? Serikat Kerja melakukan demo. Mereka menuntut kenaikan uang pensiun. Masalah sudah di luar kendali. Pemerintah dan pemimpin Serikat Kerja tidak ada yang mau mengalah. Masalah ini akan diselesaikan di pengadilan. Apa? Dan pengadilan sudah memerintahkan untuk menghentikan pembagian uang pensiun. Kau tahu bagaimana cara kerja pengadilan? Kita bisa menunggu sampai tua untuk tahu keputusannya. Tapi itu tidak benar, kan? Kita sudah menghabiskan waktu dan umur kita bekerja dengan jujur. Bagaimana bisa pemerintah melakukan itu? Memangnya siapa yang mempedulikan soal apa yang benar atau apa yang salah? Semua orang memikirkan keuntungannya dan tidak memikirkan karyawan. Rumah tanggaku bergantung pada uang pensiunan. Bagaimana kalau aku tidak mendapatkan uang pensiunan? Silahkan. Tidak usah. Lain kali saja. Hari ini kami tidak ingin apapun. Baiklah Manohar. Saat ini tidak ada yang bisa kita lakukan selain menunggu. Baiklah Nyonya Manohar, kami pamit. Salam. Salam. Dengar, jangan khawatir. Kau tidak sendirian. Ada ribuan orang yang nasibnya sama, tidak menerima uang pensiun mereka. Pemerintah harus segera buat keputusan. Sekarang apa yang akan terjadi, Sulocana? Gaji Vinod tidak akan cukup untuk menanggung pengeluaran di rumah ini. Kita tidak mau menerima uang dari Manju. Kalau sudah begini, bagaimana kita mengatur uang? Iya, aku tidak mengharap akan mendapatkan uang yang cukup besar, namun itu adalah kontribusi dariku. Dan sekarang uang pensiun sudah tidak ada lagi. Karena itu akan berhenti. Bekerja dengan penuh kejujuran dan dedikasi menjadi sebuah kejahatan saat ini. Semuanya baik untuk mereka yang melakukan kesalahan. Dan bagi mereka yang tidak melakukan kesalahan apapun, bagaimana? Ibu, Ibu baik-baik saja? Iya. Syukurlah, aku ingin bicara dengan Ibu sebentar. Iya, ada apa, Nak? Ibu, izinkan aku untuk mencari pekerjaan. Archana, Ibu tahu alasannya. Kenapa kau ingin melakukan itu semua? Ibu tidak keberatan. Tapi, sampai sejauh mana kau akan membantu kami, Nak? Kau yang mengerjakan semua tugas rumah. Kemudian kau akan pergi sekolah malam untuk belajar juga. Dan sekarang kau bilang kau ingin bekerja. Ibu, aku bisa melakukannya. Ibu-ibu tahu kan, ada banyak perempuan di sekolah malam yang bekerja di siang hari dan belajar di malam hari. Aku sudah berteman dengan beberapa orang dari mereka. Jadi, kalau aku bertanya-tanya soal pekerjaan kepada mereka, aku yakin mereka akan beritahu aku, Bu. Ya baiklah, Nak. Kalau ada pekerjaan yang cocok untukmu, beritahu pada Ibu. Akan Ibu pikirkan lagi. Ibu akan mengizinkanmu. Ibu berjanji?
Iya, Nak. Dengar, Archana. Sampai hari ini kau menanggung seluruh tanggung jawab. Dan hanya ini saja yang tersisa. Dan kau bersedia melakukannya. Archana, kau selalu memikirkan kami. Tidak ada orang lain seperti dirimu, Manaf, yang sangat memikirkan tentang keluarganya. Kau hebat. Siapa yang harus kupikirkan jika bukan mereka? Tidak ada yang istimewa dalam hidupku. Hidupku tidak berarti semenjak Archana pergi, jadi sekarang semua kulakukan hanya untuk mereka. Tapi takdir belum mau berada di sisiku. Aku pergi untuk membuat pengajuan pinjaman. Dan di pertemuan pertama, aku langsung ditolak. Aku semakin tidak bersemangat. Percuma saja. Ya, itu memang akan terjadi. Manaf, sangat tidak mungkin mendapatkan pinjaman besar mengingat pendapatan bulananmu seperti ini. Lalu apa yang harus kulakukan? Artinya aku harus melupakan impianku itu untuk memiliki bengkel sendiri, Tarun. Sama sekali tidak. Kau harus ubah cara berpikirmu. Maksudmu? Jadikan aku sebagai rekan bisnismu. Ayahku memiliki bisnis besar dengan namaku kan, dan dokumen-dokumennya semua juga sudah lengkap, Manaf. Kita bisa gunakan dokumen itu dan mendapatkan pinjaman uang dari bank. Tarun, bagaimana bisa aku? Hei Manaf, hanya namanya saja yang akan menggunakan namaku, dan kau akan memiliki hak untuk semua masalah legalnya. Dan saat keuntungan mulai meningkat, lunasi pinjamanku dan kembalikan dokumennya padaku. Apakah itu mungkin, Tarun? Ya, itu sangat mungkin. Tarun, semoga Tuhan memberkati semua orang bisa memiliki teman seperti dirimu. Jadi kau terima kan? Ayo, traktir aku minum teh. Baiklah. Manaf, kenapa kakak ipar ada di sini? Iya, dia belajar di sekolah malam ini. Kau tidak menyapa dan bicara dengannya? Tidak. Setiap kali aku mencoba, selalu timbul masalah dengannya. Lalu kemudian percakapan kami seakan-akan tidak pernah selesai. Itu sebabnya aku datang ke sini dan aku hanya bisa menatapnya. Paling tidak aku bisa melihatnya. Bagaimana kabarmu, Archana? Aku baik. Anjali, ada yang mau aku bicarakan padamu. Iya, ada apa? Anjali, kau belajar di kelas 9 dan kau juga bekerja di siang hari kan? Apa itu benar? Iya, dari jam 10 pagi sampai jam 6 sore. Oh, Anjali, aku ingin tahu kalau aku bisa juga mendapatkan pekerjaan, maka aku... Kau bisa mendapatkannya. Kira-kira pekerjaan seperti apa itu? Archana, banyak sekali pekerjaan yang bisa kau lakukan. Aku mohon Anjali, tolong carikan aku pekerjaan juga. Aku sangat butuh pekerjaan itu. Masalahnya adalah aku tidak tahu bagaimana cara mencari pekerjaan itu. Maksudku harus pergi kemana dan harus menemui siapa. Jadi... Ini adalah kartu tempatku bekerja. Kau datang besok karena bos kami itu orang yang sangat baik. Dia pasti akan membantumu. Terima kasih Anjali. Ayah, ini adalah tanggung jawab yang selalu ayah lakukan dengan senyum di wajah ayah. Tapi sekarang giliran kami. Giliran aku. Ayah jangan menolak. Memang apa salahnya melakukan sesekali? Itu tidak akan. Sulochana, paling tidak kau buat dia. Ayah, aku sudah bicara pada ibu. Dan ibu sudah menyetujuinya. Tapi aku tidak siap. Terutama tidak dalam kondisi seperti ini. Archana, kau boleh mencari pekerjaan kalau kau mau. Berbagi menanggung pengeluaran jika kau mau. Tapi tidak sekarang, Archana. Selesaikan dulu pendidikanmu, setelah itu kau boleh bekerja. Iya Archana, Vinod benar. Saat ini kau harus berkonsentrasi dengan pendidikanmu. Kau bisa mencari pekerjaan nanti. Lagi pula keadaan saat ini tidak terlalu mendesak kan? Kau bisa mengerjakan tugas rumah di siang hari dan aku akan mengerjakannya saat aku pulang kerja.
Pekerjaan bisa dibagi, jadi kau tidak perlu bekerja saat ini. Dia akan bekerja. Archana akan mengambil pekerjaan itu. Hari ini, untuk pertama kalinya Archana telah memutuskan untuk melakukan sesuatu yang akan membuatnya bahagia. Dan sampai saat ini semua orang sudah melakukan apapun yang mereka inginkan. Sekarang giliran Archana. Jika dia ingin punya penghasilan dan berbagi pengeluaran rumah tangga ini, maka aku akan mendukung semua keputusannya. Sedangkan untuk urusan rumah tangga, aku bisa mengerjakannya. Sekarang aku sudah sehat dan aku sudah biasa bekerja selama ini. Aku bisa melakukannya. Ibu, aku akan mengerjakan pekerjaan mengurus rumah begitu aku pulang bekerja. Tidak, Nak. Kau akan belajar dan bekerja dengan sangat giat. Karena ibu ingin sekali melihatmu mandiri. Ini awalnya. Ada apa? Apa kau marah? Aku tidak marah. Tapi kalaupun aku mau marah, aku punya hak untuk marah. Aswin, jika kau ingin sampai di bandara dengan cepat, lalu apa gunanya untuk pergi sejauh ini hanya untuk mengantarku? Aku bisa pergi sendiri. Iya, aku tahu kalau kau bisa. Tapi bagaimana kalau aku ingin menghabiskan hidupku bersama dengan dirimu? Ada apa? Oh, tidak. Ada apa? Bannya kempes. Ini semua salahmu. Apa yang sudah kulakukan? Siapa yang menyuruhmu untuk marah? Sekarang bagaimana? Kita harus menemukan bengkel terdekat. Aku akan memudikan mobilnya pelan-pelan sampai ke sana. Permisi. Ya begini, ban mobilku kempes, jadi Mobil ini aku rasa harus diperbaiki dan bannya harus diganti, Tuan. ya sudah, ganti saja. Tapi bannya tidak tersedia di bengkel ini, Tuan. Jadi aku harus mencarinya ke sana. Boleh ditinggalkan mobil ini, Tuan. Silakan saja. Nanti akan aku perbaiki. Kira-kira berapa lama waktunya? Sekitar 1,5 jam. Apa kau bisa menolongku? Tentu saja. Aku harus pergi ke bandara secepatnya. Jadi apa kau bisa pinjamkan aku mobil dari bengkelmu? Aku akan membayarnya. Kalau kau mau, kau boleh ikut mengantarku ke bandara. Baiklah. Terima kasih banyak ya. Aku akan segera kembali, Tuan. Farsha, aku minta maaf. Ini akan makan waktu lama. Dan aku... Tidak masalah, aku bisa naik taksi. Baiklah, aku akan panggilkan taksi. Taksi!
Selamat datang, Urmila. Apa kau sudah terlalu lama menungguku? Sekarang aku sudah terbiasa menunggu istriku. Urmila, aku sangat merindukanmu. Merindukanku? Karena itu kau menghubungiku 2 hari sekali. Aku benar-benar minta maaf untuk itu. Kau tahu perusahaan kita memiliki jadwal yang sangat sibuk. Aku tahu itu. Karena itulah aku memaafkanmu. Tapi aku serius, aku benar-benar merindukanmu, Asvin. Karena itulah aku datang. Kita pulang sekarang? Ayo. Ayo. Oh ya, Siapa dia? maaf sayang, aku lupa memberitahumu. Hari ini dia sudah banyak membantuku. Dia pria yang sangat baik. Saat aku sedang menuju kemari untuk menjemputmu, ban mobilku kempes. Dan dialah yang mengantarku kemari. Dan ya, inilah pekerjaan pentingku. Aku harus menjemput istriku. Oh ya, salam Nona. Kau baik sekali ya. Oh ya, ini uang 1.000 rupiah. Ini untuk apa Tuan? Aku kan... Ambillah ini. Ambil ini sebagai bayaran untukmu dan untuk perbaikan mobilku. Besok pagi aku akan datang mengambil mobilnya setelah diperbaiki ya. Tapi sekarang kau harus mengantar kami pulang. Ya, baiklah Tuan. Aku akan mengantarmu. Ini untuk Paman. Tuhan memberkatimu, nak. Sachin, ini untukmu. Terima kasih, Kak. Fandu, ini untukmu. Ujian akhir tahun sebentar lagi. Aku belikan untuk kebutuhanmu. Terima kasih ya, Kak. Bagaimana dengan ibu? Ibu, aku tidak bisa membelikan apapun untuk ibu. Uangku sudah habis untuk membelikan barang-barang ini, Bu. Tidak mungkin aku tidak belikan apa-apa untuk ibu. Hari ini hadiah pertama yang aku berikan untuk ibu. Anakku sayang. Biar ibu lihat apa yang kau beli ya, nak. Biar ibu buka ya. Wah, warnanya indah sekali. Panjangnya 9 meter kan? Iya. Ibu bisa mengukurnya dengan memegangnya. Kakak, aku berpikir ingin membeli kain sari yang indah untuk festival Diwali. Dan putraku ternyata bisa membaca pikiranku. Dia membelikan aku kain sari sepanjang 9 meter. Apa yang kau beli untuk dirimu sendiri? Ibu, aku tidak perlu membeli apa-apa, Bu. Yang penting kalian semua sudah aku belikan, Bu. Uangmu sudah habis, iya kan? Kau melakukan semua ini untuk kami. Anakku, jangan kau abaikan kebahagiaanmu demi kami, nak. Saat aku melihat senyuman ibu, secara otomatis lampu-lampu di rumah ini langsung menyala terang. Bagaimana bisa Diwali bisa lebih baik dari ini untukku? Semoga Tuhan memberkati semua orang dengan memiliki putra seperti dirimu.